rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Rakabuming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947.
Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum Abri, Kepala Staf Umum Abri, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan. Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan lahir pada 7 November 1945, di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafie lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafie Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara, setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Sosok Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto. Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navob KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang, jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu.
Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Rakabuming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI, Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum Abri
Kepala Staf Umum ABRI, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafiye Asnan. Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Sosok Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto. Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navob KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafiye Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses. Memang jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui,
Surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Rakabuming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan. Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum ABRI, Kepala Staf Umum ABRI, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan. Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan lahir pada 7 November 1945, di Bangkalan, Jawa Timur.
Hanafie lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafie Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara, setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Sosok Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto. Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navob KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses. Memang jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan,
Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Rakabuming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI, Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum ABRI, Kepala Staf Umum ABRI, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI, Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI, Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara, setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Sosok Jenderal TNI, Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI, Purnawirawan
Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam IV di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navop KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang, jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya.
MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemaksulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemaksulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemaksulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemaksulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya, keputusan pemaksulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemaksulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Rakabuming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum ABRI, Kepala Staf Umum ABRI, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara, setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000.
Sosok Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navop KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang, jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 Purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya, keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Raka booming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Raka booming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Raka booming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum Abri, Kepala Staf Umum Abri, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara, setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Laksamana TNI Purnawirawan
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navob KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang, jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 Purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya, keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Raka booming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Raka booming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Raka booming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum Abri, Kepala Staf Umum Abri, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Laksamana TNI Purnawirawan
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navob KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses. Memang jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 Purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Raka Buming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Raka Buming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Raka Buming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum ABRI, Kepala Staf Umum ABRI, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Laksamana TNI Purnawirawan
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navob KRI Rakata, 1980, Kasilingestra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta. Kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Rakabuming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum ABRI, Kepala Staf Umum ABRI, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Laksamana TNI Purnawirawan
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navop KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang, jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Raka booming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Raka booming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Raka booming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum Abri, Kepala Staf Umum Abri, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara, setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Laksamana TNI Purnawirawan
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navop KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang, jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Raka booming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Raka booming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Raka booming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum Abri, Kepala Staf Umum Abri, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Laksamana TNI Purnawirawan
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navop KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang, jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya, keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Raka booming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Raka booming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Raka booming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum Abri, Kepala Staf Umum Abri, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Laksamana TNI Purnawirawan
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navob KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang, jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 Purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Raka Buming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Raka Buming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Raka Buming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum ABRI, Kepala Staf Umum ABRI, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Laksamana TNI Purnawirawan
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navob KRI Rakata, 1980, Kasilingestra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta. Kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Raka Buming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Raka Buming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Raka Buming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum ABRI, Kepala Staf Umum ABRI, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara, setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Laksamana TNI Purnawirawan
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navop KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang, jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Raka booming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Raka booming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Raka booming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum Abri, Kepala Staf Umum Abri, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara, setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Laksamana TNI Purnawirawan
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navop KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang, jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Raka booming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Raka booming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Raka booming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum Abri, Kepala Staf Umum Abri, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara, setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Laksamana TNI Purnawirawan
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navob KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang, jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 Purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya, keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Raka booming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Raka booming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Raka booming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum Abri, Kepala Staf Umum Abri, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Laksamana TNI Purnawirawan
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navob KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang, jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 Purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Rakabuming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum ABRI, Kepala Staf Umum ABRI, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Laksamana TNI Purnawirawan
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navob KRI Rakata, 1980, Kasilingestra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta. Kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Raka booming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Raka booming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Raka booming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum ABRI, Kepala Staf Umum ABRI, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara, setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Laksamana TNI Purnawirawan
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navop KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang, jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Raka booming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Raka booming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Raka booming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum Abri, Kepala Staf Umum Abri, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara, setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Laksamana TNI Purnawirawan
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navop KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang, jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Raka booming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Raka booming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Raka booming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum Abri, Kepala Staf Umum Abri, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara, setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Laksamana TNI Purnawirawan
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navop KRI Rakata, 1980, Kasilingestra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang, jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 Purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Raka booming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Raka booming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Raka booming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafie Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum Abri, Kepala Staf Umum Abri, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafie Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafie Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafie lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafie Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Laksamana TNI Purnawirawan
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navob KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang, jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 Purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Rakabuming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum ABRI, Kepala Staf Umum ABRI, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Laksamana TNI Purnawirawan
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navob KRI Rakata, 1980, Kasilingestra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta. Kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Raka Buming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Raka Buming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Raka Buming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum ABRI, Kepala Staf Umum ABRI, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Laksamana TNI Purnawirawan
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navop KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang, jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Raka booming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Raka booming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Raka booming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum Abri, Kepala Staf Umum Abri, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan. Marsekal TNI Purnawirawan Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945 di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara, setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto. Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Laksamana TNI Purnawirawan
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navop KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang, jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 Purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Raka Buming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Raka Buming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Raka Buming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafiye Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum ABRI, Kepala Staf Umum ABRI, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafiye Asnan. Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945, di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara, setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Sosok Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto. Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Laksamana TNI, Purnawirawan,
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navob KRI Rakata, 1980, Kasilingestra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta. Kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Rakabuming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan. Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum ABRI, Kepala Staf Umum ABRI, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan. Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan lahir pada 7 November 1945, di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafie lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafie Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara, setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Sosok Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto. Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Laksamana TNI, Purnawirawan,
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navop KRI Rakata, 1980, Kasilingstra Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bola panas sudah di meja Ketua DPR, 4 jenderal teken pemakzulan Gibran. Sebanyak 4 jenderal menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden ke DPR dan MPR. Mereka adalah Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Meski begitu, ia tak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, karena DPR MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR tapi sekarang lagi reses memang, jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta, kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Lebih lanjut, HNW menyebut surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. Lebih lanjut, MPR RI juga menunggu adanya usulan DPR RI terkait pembahasan soal surat pemakzulan Gibran ini. Menurut HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Dia menyebut, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya, tegasnya. Diketahui, surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat RDP dengan DPR RI untuk membahasnya. MPR buka suara soal surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terkait pemakzulan itu, MPR menyebut baru bisa membahasnya atas usulan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid atau HNW pada Kamis 5 Juni. Ia mengatakan MPR baru bisa membahas surat desakan pemakzulan Gibran ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan tersebut. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk dibahas di MPR. Pasalnya keputusan pemakzulan tersebut akan dibahas dahulu di DPR, lalu nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selesai itu, tuntutan pemakzulan Gibran akan kembali ke DPR lagi, baru masuk ke MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan Gibran Raka booming. Sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang teken surat pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Raka booming Raka. Satu di antara sosok Jenderal Purnawirawan TNI tersebut pernah menduduki jabatan menteri di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Saat ini bahkan, surat yang telah diteken 4 pensiunan Jenderal TNI tersebut telah diserahkan ke MPR DPR RI. Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mendesak proses pemakzulan atau impeachment Gibran Raka booming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025, kemarin. Ada 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafiye Asnan. Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Sosok Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi. Fachrul Razi mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Ia direshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Yakut Holil Komas pada 23 Desember 2020. Fachrul lahir di Aceh, 26 Juli 1947. Karir tertingginya yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999 hingga 2000. Sejumlah posisi di militer pun pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat, Wakil Asisten Operasi Kasat, hingga Kepala Staf Daerah Militer 7 Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasum Abri, Kepala Staf Umum Abri, hingga Sekjen Departemen Pertahanan. Razi juga termasuk dalam tim pendiri Partai Politik Hanura. Sosok Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafiye Asnan. Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafiye Asnan lahir pada 7 November 1945, di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafiye lulusan Akabri pada tahun 1969. Hanafiye Asnan mengawali karir sebagai militer di TNI Angkatan Udara, setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969. Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Sosok Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto. Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto lahir 14 November 1948 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970. Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Dia dipromosikan Wiranto menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Sosok Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Laksamana TNI, Purnawirawan,
Slamet Soebijanto lahir 4 Juni 1951 di Mojokerto. Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru Ops School, Belanda, pada 1980. Dia pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasinavi KRI Tamrin, 1974, Kadep Navop KRI Rakata, 1980, Kasilingstrad Didik Seskoal, 1991, dan Waasrenum TNI, 2000. Dia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal